Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan melaporkan berita terkini dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, saya yang ditugaskan untuk melaporkan perkuliahan pertemuan pertama dari mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita untuk semester ganjil di tahun 2025-2026 pada semester 5 ini. Jadi perkuliahan ini memiliki bobot 3 SKS. Pada pertemuan pertama ini, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis, tidak hanya teori. Tujuannya juga adalah agar mahasiswa mampu merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan wawancara berita. Selain itu, mereka juga akan mempelajari sejarah-sejarah dan prinsip-prinsip jurnalisme investigasi. Jadi termasuk penggunaannya. Nah, mahasiswa juga akan diajarkan cara memproduksi berita investigasi untuk media cetak, televisi, ataupun media online dengan berdasarkan etika dan kode etik jurnalistik. Nah, jadi dosen pengampu pada mata kuliahan kali ini adalah Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSc. Jadi penilaian itu waktu itu dijelaskan. Penilaian itu presensi kehadiran itu 15% penilaian, dan ujian UTS itu 25%, ujian akhir itu 30%, dan tugas-tugas itu 30%. Nah, materi-materi yang akan dibahas sangat beragam, mulai dari dasar-dasar reportase dan juga wawancara hingga jurnalisme investigasi yang lebih mendalam. Berapa topik menjadi yang akan dipelajari, yaitu pertama ada pengertian, jenis dan syarat-syarat wawancara dan reportase. Selanjutnya yaitu keterampilan dan perilaku seorang reporter. Terus yang selanjutnya ada regulasi undang-undang pers di Indonesia dan kode etik jurnalistik. Dan juga ada sejarah dan tahap jurnalisme investigasi, termasuk perbedaan dengan jenis jurnalisme lainnya. Terus ada jurnalisme kontemporer seperti computer assisted reporting, jurnalisme data, dan juga jurnalisme science. Selanjutnya ada etika jurnalisme investigasi, dan yang terakhir ada sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita dan investigasi. Nah, selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa akan mengerjakan beberapa tugas, baik individu maupun tugas kelompok. Tugas individu yaitu membuat seperti pembuatan learning journal yang sekarang. Minimal 5-10 menit yang berisi laporan-laporan pembelajaran selama pertemuan itu berlangsung. Sementara itu, tugas kelompok meliputi presentasi, pembuatan proposal, jurnalisme investigasi, dan juga karya jurnalistik investigasi. Mahasiswa yang berhasil mempublikasi jurnal berakreditasi SINTA dari 4, 5, ataupun 6 minimalnya dengan tema terkait jurnalistik investigasi berhak mendapatkan nilai A. Penilaian akhir mata kuliah ini didasarkan pada 4 aspek dengan bobot sebagai berikut. Nah, bobot-bobotnya yang saya sudah jelaskan tadi, presentasi kehadiran itu 15%, ujian tengah semester itu 25%, dan ujian akhir semester itu 30%. Tugas-tugasnya juga 30%. Nah, mahasiswa yang ingin mengikuti ujian akhir semester itu wajib memenuhi kehadiran minimal 75% dari kehadiran semuanya. Setara itu seperti 11 pertemuan harus hadir. Nah, jadi mahasiswa yang kedapatan mencontek ataupun memberikan contekan selama ujian itu akan dikenakan sanksi berupa TL ataupun tidak lulus. Oke, baik, demikian laporan yang mendalam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya, Jidan Syahrul, melaporkan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita ini tidak hanya sekedar teori, tetapi juga dirancang untuk menciptakan praktisi jurnalisme juga yang kompeten dan berintegritas. Jadi diharapkan dari kurikulum yang komprehensif ini mampu mencetak para jurnalis investigasi yang tidak hanya mahir dalam mencari dan menyajikan berita, tetapi juga memiliki landasan moral dan etika yang kuat
sesuai dengan visi dan misi fakultas dari dakwah dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini. Dengan begitu, mereka juga menjadi garda terdepan yang menjanjikan informasi yang akurat dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Sekian dari saya.